Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Indonesia hidup. Oke, dan di sini ini si sadut ya sedang saya angin-anginkan selepas proses penjemuran. Ya, seperti itu. Proses pengangin-anginan itu sangat bagus supaya dia itu tidak katarak atau tidak minus ya, dikarenakan saya itu untuk mengurus burung murai biasanya itu saya itu setengah hari di ablak, dan yang setengah harinya lagi sampaikan ke dia pengembudan lagi, dia itu di kerodong ya. Gunanya pengablagan untuk kebunyi dan gunanya pengkerodongan itu supaya dia itu emosi dan fighternya itu tetap terjaga, karena burung murai itu terkenal dengan jiwa petarungnya alias fighternya, strength ya, seperti itu. Kela sekedap ya. Oke, jadi di sini saya mau bercerita lagi ya. Saya mau sharing lagi tentang pengalaman saya dalam hal mengurus burung anjing mengurus burung murai batu ya, supaya gacor dorner gelap di rumah saja, dikarenakan kalau ngomongin gantangan nong itu harus punya piala atau trofi, sedangkan saya pribadi tidak punya piala atau trofi ya. Sakedap ya, kamera rada tercalik mohon kita tuh si anjing ya. Jadi di video kali ini ya kamera, Allahu Akbar. Oke, jadi di video kali ini saya masih tetap sharing ya, bagaimana sih cara supaya burung murai kita itu gacor ya, seperti itu. Kita awali saja dari pagi-pagi. Pagi-pagi saya biasanya itu mengembunkan burung murai ya, pengembunan yang bagus itu yang bagaimana nongsok, supaya dia itu mencerna dan mengunci setiap masterannya ya, supaya jadi burung juara di hati mama papa. Biasanya kalau saya itu mengembunkannya itu pagi-pagi ya, sekitar jam 5. Itu kita itu bukan melihat tipe, bukan melihat kriteria burung, apakah burung kita itu burung panas atau burung tipe dingin, bukan. Kalau untuk pengembunan biasanya kita itu melihat suhu, apakah sekarang itu sedang musim hujan atau musim panas, karena kalau terlalu malam ya takut dia itu suhunya itu turun, apalagi di tipe dingin ya. Pengembunan yang bagus itu di mana nong, yang bagaimana pengembunan yang bagus itu? Pengembunan yang bagus itu biasanya kita itu embun itu di tempat atau di lapangan ya. Jangan di halaman, jangan di teras, digantungkeun di teras. Urang baheulai sambil ngopi, sambil menikmati belum sampo, itu jelek sebenarnya mah, kurang tepat. Jadi pengembunan yang tepat itu biasanya kita itu bawa ke sawah, kita itu ya sambil macul, sambil ngalabelut, kita itu sambil ngurek ya, sambil ngaherap di sungai, itu bagus. Justru itu pengembunan yang sangat sesuai dengan habitat dia di alam. Jadi dia itu merasa berada di habitat aslinya ya, di alam ya, seperti itu. Biasanya untuk pagi-pagi pas pengembunan burung itu kicau. Karena apa? Di habitatnya juga semua burung itu gacor pas pagi-pagi. Karena apa? Tes vokal kalau di itu ya. Jadi cek low. Jadi dia itu supaya pita suaranya itu kebuka ya, lebar. Makanya burung trotol itu dia itu masih ngirik ikan ngeriwik, bukan karena ngeriwik, tapi dia itu pita suaranya itu belum melebar. Jadi jadilah setiap pagi burung itu berkicau. Kalau burung yang sehat setiap pagi dia itu walak-wakan ya, seperti emak-emak gitu ya. Dan ini saya juga mau ngasih makannya sama si semok ya, ini dikarenakan si semok itu belum dikasih ini ulah kongkong ya, nah, ini saya kasih dulu ulah kongkong tuh buat si semok ya. Nah ini saya kasih dulu buat si semok ya. Biasanya pagi-pagi saya mengembunkan dari jam 5 subuh sampai jam 6 aja. Kita kalau pengembunan, ingat pengembunan jangan ditaruh seperti kita itu mengsauna ya, dijemur sambil kerdong, bukan. Pengembunan itu harus digantung di atas 1 meter, 2 meter. Itu gunanya pengembunan itu sangat bagus sekali. Kadang-kadang pemula lupa makna atau arti dari pengembunan itu. Pemula banyak yang menyepelekan pengembunan, padahal pengembunan itu bagus untuk motoriknya, daya ingatnya, daya tangkapnya, dia itu bagus. Pagi-pagi sambil diembun kita mastering dengan MP3, boleh nong, boleh, asal suaranya pelan. Ini mah burung hidup tidak ada, MP3 takut dia itu tidak masuk. Dia katanya terus mau dimasteri sama apa? Sama suara nong boleh.
Nah itu biasanya saya memasteri pagi-pagi. Kecil aja suaranya, bagusnya itu suara apa Nong yang bisa jadi juara si burung itu dengan suara apa? Biasanya katem, kapas tembak, cililin itu, tengkek buto, fenomenal, istimewa. Pokoknya kalau dia itu punya suara tengkek buto, gereja tarung itu udah burung. Ngerolnya itu roll, cantik ya pokoknya. Nah itu biasanya yang saya puter selagi dia itu diembunkan. Setelah diembunkan biasanya saya itu angin-anginkan sebentar lalu saya kasih pakan. Nong saya itu selalu memberi pakan pas diembunkan 3, setelah diembunkan 7. Boleh silahkan. Kalau masih 10, ini kan buat rumahan mas 10 boleh, 12 boleh, 15 boleh. Yang penting dia itu mau gacor. Berbeda halnya untuk gantangan. Kalau untuk gantangan kita sedikitkan karena nanti kita bermain di H- sampai H+ kita untuk menstabilkan lagi di H+1 kita oyak-oyak lagi si permainannya. Anjir. Oyak-oyak ya seperti itu. Nah, kalau 10 biasanya saya kasih aja 10. Setelah setelah diembun saya kasih bak 10 untuk extra fooding jangkrik. Extra fooding jangkrik 10. Untuk UH-nya biasanya saya kasih biarin aja banyak juga dah. Saya kasih aja 7. Ya, seperti itu. Bak dia itu. Pagi-pagi. Nah, setelah itu setelah jam 9 lah, sekitar jam 9 kita jemur. Penjemuran sangat bagus itu supaya bulu-bulunya itu ramping, singset dan tidak ada lemak. Jadi dia itu tidak obesitas. Ada burung yang obesitas, gede tapi tidak mau gacor. Ai bakar naon da tebu teuh ai manu kitu patut mah. Ya, seperti itu, jangan emosi noh. Nah, biasanya saya itu menjemurnya seperti itu ya, dari jam 9 pagi sampai tetepin. Kalau ngejemur burung juga ditetepin. Kalau dia mampunya 1 jam, 1 jam. Jangan hari ini 1 jam, besok 2 jam, besoknya lagi setengah jam, itu jelek. Nanti dia itu macet bunyi lagi. Sing percaya ke saya. Ya, seperti itu. Begitupun dengan pemberian jangkrik. Buat pemula itu kadang belang betong kalau bahasa Sundanya itu. Ngomong bahasa Sunda. Belang betong itu apa, Nong? Belang betong itu hari ini dikasih jangkrik 5, besok dikasih 10, besoknya lagi dikasih 15. Insya Allah meskipun extra fooding sudah banyak, itu burung akan macet bunyi lagi. Ya, maknya, Nong, atuh dah. Ya encok menyarari ieu teh. Kita teh gulak-gulak teh. Nah, seperti itu biasanya kalau saya itu. Hari ini dikasih minggu ini dikasih kroto, minggu besoknya lagi enggak, itu juga akan menyebabkan dia itu macet bunyi. Kalau mau dikasih kroto ya kasih kroto. 1 minggu 2 kali ya tetepin, 1 minggu 2 kali. Minggu ini 2 kali, minggu besok 2 kali, untuk minggu selanjutnya 2 kali. Jadi dia itu udah mempunyai tetepan, takaran, ya seperti itu. Yang membuat burung rumahan itu macet bunyi itu karena tadi. Hari ini dijemur 1 jam, besok dijemur setengah jam, besoknya lagi dijemur 15 menit. Nah, itu juga akan membuat dia itu macet bunyi lagi. Iya. Penjemuran bisa menjadi faktor? Bisa, penjemuran juga. Nah, setelah dijemur dari jam 9 sampai jam 10, saya biasanya itu mengangin-anginkan. Tadi di awal saya membuat video, saya menganginkan dulu. Itu gunanya pengangin-anginan, ada juga gunanya. Gunanya untuk apa? Supaya dia itu tidak katarak, supaya matanya itu tetap bersinar. Ya, dak jelek atau burung yang katarak uyap-ayap, ada lubang apa ini? Itu yang saya takutkan, itu kena lubang, ya lubang di lembah. Sia lembah uget. Nah, itu biasanya saya pengangin-anginan. Saya itu dari jam 12 sampai ketemu lagi pengembunan, biasanya saya itu dikrodong. Gunanya pengablagan tetep dikrodong, enggak dikrodong. Gunanya pengablagan itu supaya dia itu bunyi, gacor, seperti itu. Dan gunanya pengkerodongan itu gunanya supaya dia itu emosi dan fighternya itu cool ada. Jadi pas dibuka kerodongnya itu ya dia itu lanjanya itu celak-celaknya itu seperti cacing kepanasan. Jadi dia itu bagus, emosi fighternya itu, ketrekannya itu dapat. Jadi pas bunyinya juga bunyinya cantik, bunyi ada penekanan, mewah bos. Nah, seperti itu biasanya. Nong, burung saya begini. Kalau dikerodong dia itu bunyi, kalau gak dikerodong dia itu gak bunyi. Malu-malu cenah. Lain malu-malu. Nu kitu patut mah bukan malu-malu, itu mah jelek. Seetik-setik masa burung itu malu-malu. Kalau Nong iya pemalu. Isin anjing. Malu-malu. Kalau burung yang
ablag, tidak ada bunyi sama sekali, di kerodong dia itu mau kecet-kecet, itu jelek sebenarnya mah. Karena apa? Keseharian dia berarti dia itu di kerodong. Kapan kita mau menikmatinya? Nggak saya buka MP3 di YouTube, cret MP3, cos. Nah, mana hasil jerih payah kita itu? Jerih payah kita mengembun, memberi pakan, kan dia itu berterima kasih. Burung yang sehat, burung yang fit itu dengan cara dia itu bergacor, berkicau. Jadi kicau mania kita itu penikmat sejati kicau mania ini mah. Itu makanya saya bilang pengkerodongan harus, pengablagan juga harus. Itu berarti setiap hari Akang mengkerodong dia, jadi dia itu macet. Kalaupun Akang mau kerja, Kang, pagi-pagi mengembunkan. Setelah mengembunkan dikasih extra fooding. Setelah dikasih extra fooding, Akang selama Akang kerja, Akang taruh burung di rumah, ablang. Jangan dikerodong, ya. Nanti kerodong lagi malam. Pas dia itu mau tidur, pas kita mau tidur, dikarenakan apa? Malam dikerodong itu supaya dia itu tidak stres melihat, takutnya ada cicak, ada tikus masuk, ya. Kita kan tidak tahu kupu-kupu malam masuk karena sangkar, dicaplok sama dia, itu kupu-kupu putih bisa menyebabkan dia itu pindah alam. Dan juga kalau ada cicak, biasanya burung sedang gacor-gacornya, kenapa besoknya dia itu jadi nge-Batman, jadi ngejentul, ngehintul, itu biasanya karena ada sesuatu yang tidak dia ketahui, yang dia tidak kenali masuk. Bukan masuk ke hatinya, kalau masuk ke hatinya malah langsung dikunci sama nong. Macetlah dia bunyi dikarenakan apa? Stres juga bagi-baginya, mencela-mencelanya beda. Dia itu mencela-mencela tidak jelas, tidak beraturan, dengan tatapan yang tidak fokus, ya seperti itu. Itu gunanya untuk pengkerodongan, ya pengablagan. Jadi kalau hari ini kalau pagi di ablag sampai ke sore, insya Allah akan menikmati hasilnya. Dia itu akan gacor dengan gacoran dan hentakan, ya, emosi lebih tinggi di atas daripada birahi. Gacor itu karena apa? Karena ada birahi. Makanya burung itu dikasihlah kroto 1 minggu 2 kali. Untuk burung dewasa biasanya 1 sendok makan takarannya. Atau kalau Akang punya cepuk madu yang kecil, kasih aja 1 cepuk madu kecil, ya. Itu juga bisa untuk supaya dia itu gacor, ya seperti itu. Nong, burung saya itu ngeriwik, ya ngeriwik dia itu. Saya udah, ini bukan lirih, ini ngeriwik. Saya tahu lirih dan ngeriwik, ya. Terima kasih kalau sudah mengetahui. Jadi dia itu bunyinya itu jadi ber, ik. Nah begitu, aduh nyeri, iya barkabuhulan. Nah jadi itu biasanya karena penyebab dia itu ada lendir. Jadi ini pita suara di bawah, ini ada lendir di atas. Jadi lendirnya itu semakin lama kalau tidak diobati, itu lendir akan semakin membandel. Lendir itu biasanya disebabkan karena apa? Karena burung murai itu memang burung pemakan serangga. Jadi dia itu wajar aja kalau dia itu berlendir seperti itu, ya, dikarenakan mungkin ada zat-zat yang berbahaya yang disebabkan dari serangga tersebut. Makanya gunanya penjemuran, juga penjemuran yang rutin, biasanya itu burung tidak akan ngeriwik kalau yang suka dijemur secara rutin. Dikarenakan pas dijemur dia itu nganga, otomatis dia itu si cahaya matahari masuk ke sini, ya. Alah, ini masuk ya seperti itu. Saya biasanya memberikan ini, Kang, memberikan air larutan seperti ini. Nah, memberikan air larutan cap badak seperti ini, 1 sendok, 1 takaran, 1 tutup aja seperti ini nih, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke air, ke cepuk, kela-kela sekedapnya. Iya, nyeri, nah, iya ya Allah, abi encok. Nah, dicampurlah ke air secepuk ini. Nah, dicampurkan begini, ya seperti ini. Juga bisa akan membuat si burungnya itu tidak akan macet, tidak akan ngeriwik lagi, ya kan. Sing percaya kan, no? Nah seperti itu, ya. Ini kan kita itu jemur itu dicabut dulu, ya, semua pakan dan semua extra foodie, semua pakan dan air minum dicabut supaya dia itu tidak ngeriwik. Lalu pas dimasukkan lagi ke diangin-angin kan, setelah dijemur kita langsung aja kasih air larutan ini selama 5-6 jam. Setelah itu cabut lagi, buang lagi, ganti lagi dengan air mineral biasa, ya seperti itu. Dan untuk ini, ya, untuk naon eta nong sia maneh mamawa jamu, ini jamu berguna, ini bukan mamen nong. Ini jambu merah itu seperti ini, nah, thumbnail, aki.
Jambu merah ini kita sik aja ya. Kita sik seperti ini. Kalau ada mah jangan yang terlalu buyatak seperti ini ya. Ini disik aja seperti ini jambu merahnya. Nah, ini bisa kita berikan kepada jangkrik, itu bagus untuk sistem pencernaan dia supaya dia itu tidak mencret, supaya dia itu tidak kapur. Ini juga bagus ya. Ini jambu merah. Ini saya dapat dari Bihom Home, katanya kemarin dari Cikanayakan. Di mana sih ya Cikanayakan? Ah, ya di Cikanayakan pokoknya mah ini dari Teh Nur, katanya Bihom Home juga menta. Nah, ini bagus untuk sistem pencernaan dia supaya dia itu tidak mencret dan juga tidak kapur seperti itu. Terus jadi overall untuk keseluruhan, untuk mandi juga, untuk burung yang kurang emosi, kurang fighter, itu terlihatnya kurang emosi itu kita mandi pagi. Tapi untuk yang over emosi, nemrag jeruji, gacor nemrag jeruji, itu over emosi. Dia itu gacor gelondongan, ngembangin bulu, itu biasanya over birahi ya. Itu mandi sore supaya dia itu stabil lagi ya, seperti itu. Oke, untuk keseluruhan kalau kita burung itu mau moncer di rumahan, tadi udah saya sebutkan semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kamera ideng dek goblok.